Wahyu 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Tidak ada gerakan apapun di sorga pada waktu itu. Tidak ada malaikat yang menyanyi. Semua kecapi harpa berhenti dimainkan. Semua penyembahan stop. Amin. Karena ada sesuatu hal yang sangat urgent mendesak. Dan misteri sunyi senyap kira-kira setengah jam lamanya ada dipegang oleh ketujuh guru. Di mana Tuhan mengatakan kepada Yohanes, meteraikan apa yang kamu dengar dari ketujuh guru yang mengumandangkan suaranya. Amin. Tapi kepada Yohanes diberitahukan bahwa malaikat ketujuh akan tampil untuk menyelesaikan rahasia. Rahasia apa? Rahasia ketujuh suara yang misterius yang didengar oleh Yohanes yang dilarang untuk dimeteraikan. Dan kalau pelayanan itu tampil, maka meterai-meterai dilepaskan. Ketujuh guru mengumandangkan suaranya. Apa yang tidak dituliskan oleh Yohanes di zamannya, maka sekarang akan dikhotbahkan bagi mempelai wanita. Amen. Misteri yang dulunya tertutup, tapi zamannya tiba, misteri harus disingkapkan. Dan hanya Kristus yang bisa menyingkapkan rahasia. Amen. Ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ini adalah ketujuh malaikat sangkakala. Bukan ketujuh malaikat zaman-zaman gereja. Berbeda. Inilah ketujuh malaikat sangkakala. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi, berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas, di hadapan tahta itu. Hanya imam yang bisa mengerjakan ini. Karena imam dipilih, dikhususkan untuk mendekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Dan di zaman perjanjian lama, imam adalah suatu kelompok suku tertentu. Amin. Tetapi perjanjian lama adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang yang baik. Amin. Dan yang baik adalah dia menjadikan semua umatnya, amin, orang-orang yang dia tebus di Kalvari oleh darahnya menjadi imam-imam. Praise the Lord. Kita semua adalah imam-imam. Amen. Anda punya akses kepada hadirat Tuhan. Anda punya hak untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Brother and sister. Nabi mengatakan di perjanjian lama, Anda mencoba masuk ke ruang Maha Kudus. Jika Anda bukan imam besar, hanya kematian yang Anda peroleh. Tapi sesudah darah anak domba ditumpahkan, amen, terlebih di waktu senja, di zaman ketika misteri tentang dirinya disingkapkan, Anda tidak berada di dalam ruang Maha Kudus. Hasilnya adalah kematian atas hidupmu. Tetapi yang masuk ke ruang Maha Kudus, dia yang sudah membelah tirai tersebut. Dia mengundang kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Glory. Dengarkan undangan dan terima undangan, dan pastikan Anda masuk ke balik tirai yang kedua. Anda aman di sana. Anda aman, Ruth. Kamu beroleh perhentianmu. Kamu beroleh pengadopsianmu. Oh, kamu beroleh kelahiranmu yang baru. Amen. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Malaikat ini tidak lain adalah Kristus sendiri, imam besar. Amen. Dan yang menjadi pengantara kita di sepanjang 7 zaman gereja, yaitu yang disebut dengan istilah the fullness of the Gentiles, kegenapan bangsa-bangsa kafir. 7 kakidian, 7 zaman gereja. Dia mengantarai sepanjang 2000 tahun. Amen. Ada darah terpercik ke atas kursi pendamaian. Dan dialah sang imam besar. Dia mengantarai Allah, saya, dan Tuhan. Amen. Sehingga apapun yang kamu minta dalam namaku, maka Bapa akan mengabulkannya. Amen. Tidak ada seorang pun yang bisa datang menghadap Bapa tanpa melalui aku. Semua yang sudah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan akan kubangkitkan di akhir zaman. Oh, haleluya. Malaikat ini tidak lain adalah Kristus sendiri. Kita bersyukur karena ada pengantara. Amen. Ada mediator. Karena dia yang berhadapan dengan pendakwa Anda. Setan yang selalu mendakwa Anda. Itulah kamu, inilah engkau. Kamu gak bertobat, kamu begini. Ada darah anak domba Allah. Ada Yesus Kristus pengantara kita. Dan dia kata sama setan, dia sudah bersih. Aku sudah menebus dia. Amen. Lihat darah yang sudah kering. Amen. Lihat tanganku yang berlubang. Aku sudah menyelesaikannya bagi dia. Maka terdiamlah setan.
Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi. Di satu sisi dia menaikkan doa orang kudus, tapi di ayat yang kelima, dia melemparkan api ke bumi. Maka meledaklah, maka terdapat voices, suara-suara, thunderings, guntur-guntur, lightnings, kilat-kilat, and an earthquake, dan gempa bumi. Amin. Berarti berbicara tentang penghakiman. Malaikat yang mengantara itu sekarang di tangannya, dia melemparkan api ke bumi, dan terdapat keempat hal ini, maka itu berbicara tentang penghakiman atas bumi. Dari pembukaan kitab tersebut sampai kepada pokor ukupan pedupaan yang diisi dengan api. Haleluya. Saya ingin tunjukkan lagi kepada saudara dan saudari programnya Tuhan. Dan Tuhan ingin umatnya masuk ke dalam programnya Tuhan. Bukan program manusia. Bukan program gereja. Tapi programnya Tuhan. Dan barang siapa ada dalam programnya Tuhan, maka niscaya dia selamat. Niscaya dia berhasil. Pasti, karena ada kepastian yang diberkati. Karena janjinya adalah, aku akan diam di dalam kamu. Siapa dia? Kristus. Jika Kristus diam di dalam Anda, sebuah kepastian. Amen. Sebuah assurance. Amin. Bukan sekedar sebuah asuransi, insurance, tapi assurance. Kepastian yang diberkati. Asuransi membawa Anda masuk ke dalam liang kubur. Amin. Tetapi assurance, kepastian yang dari sorga yang diberkati, membawa Anda keluar dari liang kubur. Glory. Jadi, jadilah anggota assurance. Amin. Praise the Lord. Jadilah anggota assurance. Jadi anggota kepastian yang diberkati. Oke? Nah, kita lihat. Inilah programnya Tuhan. Dari semenjak dia membuka gulungan kitab tersebut. Pesan 28 Februari 1963. Kitab terbuka. Pesan dinyatakan kepada mempelai wanita. Dia menampakkan dirinya. Seorang yang mengenakan wig putih. Yang lanjut usianya. Daniel 7. Wahyu pasal 1. Amen. Ayat 16. Dia mengenakan wig putih. Haleluya. Dia tidak lagi imam. Dialah hakim. Dan kita sekarang berada di antara dua dispensasi. Yaitulah dispensasi imam dan dispensasi raja. Amin. Priesthood bahasa Inggrisnya dan kingship. Kita berada di dua dispensasi antara imam dan raja. Tujuh zaman gereja adalah anak Allah, imam. Dispensasi imam sepanjang 2000 tahun dialah mediator bagi mereka yang sudah dibeli di Kalvari oleh darahnya dengan dia tersalib di Kalvari. Haleluya. Dan itu disebut dengan hari raya Pantekosta. Ada amin. Tapi kita berada tepat di masa ketika dia bukan imam. Dia terlihat sebagai hakim. Praise the Lord. Dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Tidak lagi anak Allah di sepanjang itu zaman gereja. Dan dia akan menjadi anak Daud di kerajaan 1000 tahun milenium. Oh, glory. Dan itulah hari raya Tabernakel. Hari raya Pondok Daun. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat, dia menjadi pengantara mediator kita di sepanjang hari raya Pantekosta. 7 zaman gereja, kegenapan bangsa-bangsa kafir, 7 kaki dian, seorang yang serupa anak manusia berjalan dengan pakaian imam. Di Wahyu pasal 1. Haleluya. Tapi tiba waktunya, dia terlihat mengambil gulungan kitab. Mengambil gulungan kitab. Dan meninggalkan kursi tersebut. Dan itulah kursi kepengantaraan selama 2000 tahun. Dan dia meninggalkan kursi tersebut. Amin. Gulungan kitab yang selalu bersama dengan Bapa. Karena Adam sudah menggadaikannya di Taman Eden. Dan gulungan kitab terlalu suci untuk jatuh ke tangan setan. Amin. Dan gulungan kitab adalah title deed. Surat sertifikat atas bumi. Siapa yang ingin hidup di bumi lagi? Tapi bukan bumi yang sekarang. Amin. Bumi Eden yang dipulihkan. Haleluya. Tangan setan terlalu kotor untuk memegang surat sertifikat. Maka harus kembali kepada pemilik yang semula. Bapa di sorga. Dan dia sudah memegangnya selama ribuan tahun. Amin. Tapi tiba waktunya. Wahyu 5 terlihat anak domba. Keluar dari kursinya. Mengambil gulungan kitab. Gulungan kitab. Surat sertifikat atas bumi. Amin. Yang termeterai dengan 7 meterai. Yang disebut dengan kitab penebusan. The Book of Redemption. Yang termeterai dengan 7 meterai.
Dan dia tampil, dan kemudian 28 Februari 1963, pesan dinyatakan. Kitab dibuka. Dan sekarang kita berada antara 1963 sampai 2019. Itulah programnya Tuhan. Dan kita yang masih tinggal dan masih hidup harus tahu programnya Tuhan. Antara 1963 sampai 2019. Harus tampil para pekerja jam yang ke-11 di ladang anggur tersebut. Amin. Bekerja hanya 1 jam, tapi akan mendapatkan upah yang sama. 1 dinar. Amin. Kita sedang berlari menuju hadiah tersebut. Run for the prize. Lore, anak domba mengambil gulungan kitab dan membuka gulungan kitab tersebut. Karena di Wahyu 6 dikatakan, anak domba membuka meterai yang pertama. Anak domba membuka meterai yang kedua. Anak domba membuka meterai yang ketiga. Dan seterusnya. Di Wahyu 8, anak domba membuka meterai yang ke-7. Sunyi senyap selama sekitar setengah jam. Dia tampil dengan gulungan kitab terbuka di tangan kanannya. Anak manusia menyatakan dirinya. Wahyu 10 ayat 1, Kristus sendiri yang turun dari surga. Dengan gulungan kitab di tangan kanannya. Lore. Dan kemudian Anda lihat di Wahyu 8. Dia yang sebelumnya, imam, menaikkan doa-doa. Mempersembahkan doa-doa. Bersama dengan doa-doa orang-orang kudus. Lore. Dan kemudian terlihat dia dengan pedupaan di tangannya. Mengambil api dari mesbah, diisikan ke pedupaan, dan dia melemparkannya ke bumi. Imamkah dia? Penghakiman sudah diserahkan kepada anak. Lore, jadi apa yang Anda lihat di pemandangan Wahyu 8 ayat 5? The day of the Lord. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan telah tiba. Siapapun tahu hari Tuhan adalah penghakiman. Tapi hanya segelintir orang yang tahu bagaimana proses penghakiman. Amin. Orang taunya penghakiman. Oh, penghakiman, boom. Penghakiman, mati. Penghakiman punya proses. Amin. Dan proses yang pertama dalam sebuah penghakiman adalah investigasi penghakiman. Dan tujuan diadakan pengadilan atau penghakiman atau persidangan, trial, adalah untuk membuat sebuah keputusan. Amin. Maka Anda bisa melihat sekarang. Dunia yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab Firman Domba Allah. Mereka akan menyembah binatang dan patung binatang. Mata mereka akan keluar. Mereka akan mati meleleh oleh karena radiasi dan panas. Alkitab sudah memprediksi dan menubuatkan semuanya itu. Dan pendakwaan sudah diberikan. Karena hakim sudah tampil. Persidangan tidak akan berlangsung jika hakim tidak tampil. Penghakiman tidak akan berlangsung jika hakim tidak tampil. Amin. Dia yang sebelumnya imam, sekarang dia harus tampil sebagai hakim. Karena dia mengenakan wig putih. Keputusan yang tertinggi ada di tangan hakim. Yesuslah hakim yang adil. Lore. Maka dia membuka gulungan kitab. Amen. Oh, thank you Jesus. Dia yang sudah mengantarai mempelai wanitanya sepanjang 2000 tahun. Dia sekarang datang untuk mengklaim mempelai wanitanya. Di harinya Tuhan. Amin. Di harinya Tuhan. Proses yang pertama adalah investigasi penghakiman. Ikutin dari menit pertama sampai dengan menit yang sekarang. Supaya nggak ada pertanyaan di dalam diri Anda. Pastikan Anda berada di bawah urapan Raja Wali. Karena hanya Raja Wali yang mengerti. Amin. Berikan fokusmu konsentrasi full. Haleluya. Berikan hati kepada kitab yang terbuka. Untuk Anda tahu programnya Tuhan. Sehingga Anda mendengar namamu dipanggil. Amin. Ngapain kamu duduk di sini? Ayo ikut aku. Namamu dipanggil. Dan malaikat Roh Kudus memimpin Anda ke ladang anggur. Ke kebun anggur tersebut Anda harus bekerja. Itulah programnya Tuhan. Amin. Dan inilah masa yang paling excited. Inilah masa yang paling menggairahkan. Amin. Bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, biasa aja. Biasa. Bagi yang tahu, haleluya. Amin. Itulah sebabnya pengkhotbah dalam pesan semua bergairah, excited. Karena tahu zaman dan musim dan masa. Amin. Dan di bawah khotbah itu datang urapan mengurapi jemaat Tuhan. Dan mereka pun bergelora. Amin. Oh, thank you Jesus. Untuk selamanya.